Wasallam, kita yang memperingati semua kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu ada 4. Jadi orang yang ikut serta melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang membantu melahirkan Rasulullah atau orang yang menyusui Rasulullah, itu semuanya ada hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada ibunda tercinta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah. Itu ada hikmahnya. Kenapa diberikan nama oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan melalui Sayyidah Aminah? Allah memberikan hikmah tersebut di nama Aminah. Aminah yaitu orang yang aman, dan orang yang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberikan keamanan dunia lagi pula di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu hikmah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala ibunda tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah, agar mendapatkan keamanan kita semua dunia akhirat. Kemudian yang kedua, ikut serta kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bidan asy-syafa namanya, atau asy-syifa. Orang yang melahirkan Rasulullah yaitu membidani ibunya Rasulullah, yaitu asy-syafa. Allah memberikan atau melewati asy-syafa menjadikan bidan untuk ibu Rasulullah, ada hikmahnya. Hikmah tersebut agar orang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kesembuhan, asy-syifa, mendapatkan kesembuhan bagi kita yang hadir di tempat ini, di majelis ini, niat dari rumah untuk disembuhkan penyakit. Kalaupun tidak ada pernah penyakit zahir, niat membersihkan penyakit hati. Karena penyakit hati ini sangat besar dosanya, sangat besar obatnya. Amun penyakit zahir, sakit mata, sakit telinga, sakit kepala, sakit gigi, ada berjual obat di apotek. Amun pian sakit hati, itu obatnya kawadah Rasulullah. Obatnya kita cari di Rasulullah. Semua orang yang sakit hatinya itu datang ke dokter. Dokternya Rasulullah. Yang paling banyak, yang paling penyakit hati ini yaitu penyakit hasud, penyakit iri. Nah, ini banyak benar kita ditemukan sekarang orang penyakit iri. Apalagi melihat tetangga umbah manukar motor hanyar, atau berumah hanyar, atau ini hanyar. Nah, penyakitnya itu umpah melihat tetangga bermotor hanyar. Wah, bermotor hanyar nenek, tetang mana kan cari duit. Kenapa nak dijauhi? Kenapa ngurusi orang? Dasar orang begawi apa kah? Tidak ada hasilnya. Ini yang menggawi haram kah?
sampaikan, ini diandaki di muka rumahnya Pak O. Atau malam-malam bawa kunci dan bilangnya apakah sedikit-sedikit banyakkan longgarinya biar kecelakaan. Ini penyakit hati, ini sangat rugi, sangat sakit benar berisi penyakit hati kita ini. Bila pikirannya, ya bagaimana caranya supaya orang ini hilang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mendapatkan kenikmatan. Jangan pernah berdiri dengan seseorang yang mempunyai harta yang banyak. Berdirilah, berbuat amal soleh. Melihat tetangga beramal soleh setiap hari ke masjid, setiap hari hadir majlis, ditiru. Itu yang perlu dihini, itu yang perlu dihasuti. Melihat orang beramal ibadah soleh, itu lihat ke atas yang lebih baik. Jangan melihat di bawah. Enggak ada aja, nanti sembahyang lagi. Ya, aku masih sembahyang, masih puasa, ada aja juga makanya. Hakun meniru yang di bawah, padahal amal soleh buat dirinya sendiri. Jangan pernah melihat yang di bawah, lihat yang di atas agar semangat ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu meningkat. Ketika kita melihat orang beribadah, ya Allah, mudah-mudahan aku kawal itu lebih daripada itu. Itu yang perlu ditingkatkan. Ibadah, bagaimana kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu perlu harta. Kita keluarkan kalau bisa, semuanya kita keluarkan untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kada rugi orang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini kadang-kadang ketika memperingati Maulidun Nabi SAW, ada panitia atau semua anggota panitia pencarian dana ini dipakai disambati macam-macam. Padahal untuk kebaikan sendiri. Karena orang boleh bersedekah itu mengadakan itu, amun mengadakan itu kada mau bersedekah. Ini ada permintaan. Assalamualaikum, permintaan pulang. Anak bawa pulang itu, anak beracara maulid pulang. Aduh, maulid pulang. Astagfirullah. Mungkin dimintai 50.000, 100.000 paling banyak. Amun ulang selang di rumah kada mayo, 10 juta itu kada mayo. Ini 100.000. Kita memerintahkan. Memerintahkan untuk halus. Kalau ada sampai 5.000 dikeluarkan, kasih tangga Tuhan. Ya Allah, untuk memperingati Maulid Rasul masih perhitungan. Mudah-mudahan kita setiap tahun ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat bersedekah, semangat untuk memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hati ini tertutup untuk bersedekah, untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berkurang. Coba lihat orang sugih, apabila orang sugih itu mau bersedekah, orangnya royal, pasti didoakan baik terus. Ada pernah didoakan jelek orang bersedekah, mudah-mudahan Haji Fulan bin Fulan ditambah rezekinya, nyaman dapat pulang kita. Ada mudah-mudahan Haji dibangkut bersedekah terus. Ada cari saja seluruh dunia. Paling orang itu orang hasut tadi dari sedikit ada syukur, didoakan. Kadang orang bersedekah itu didoakan kada baik, mudahan haji itu meninggal ada macam umurnya, kada mendoakan kada baik. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ini dibukakan hati kita untuk selalu bersedekah, setiap hari bersedekah walaupun
1000. Jangan pernah menolak siapapun yang datang ke rumah Anda, walaupun orang itu bajunya kerepoan terbaik atau orang pengemis. Jangan pernah menolak pengemis. Biar apa bisa tertolak Nabi Allah Hidir, wani menolak pengemis. Bari hijab, siapa memberi? Membatik memberi, hamun hendak juga kada memberi, bukai lawang, bepandir, bujur-bujur. Jangan pernah menolak, bepandir dan bujur-bujur. Maaf, ulun kada beranuat lagi. Insya Allah lain kali biar datang, ulun bari. Nah, itu nyaman. Jangan menolak, nang kada baik. Itu apa? Membawa rezeki. Orang meminta duit kita membawa rezeki. Ada menghabiskan duit kita, menambah rezeki kita. Coba jadian bersedekah. Coba setiap hari bersedekah. Setiap hari 1000 atau 10.000, insya Allah dibalas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang ikut serta kelahiran Nabi Muhammad SAW atau orang yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW, Suwaibah al-Aslaniyah, yaitu Suwaibah tawaf pahala orang yang memperingati kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memperingati dan hadir di majelis peringatan Nabi besar Muhammad SAW itu, dapat hikmahnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yaitu orang yang ikut serta daripada kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu orang yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah keberuntungan. Keberuntungan bagi siapa? Apa bagi orang-orang yang ada tahu di maulid? Apa orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah? Maulid itu tidak ada di zaman Rasulullah. Memang semua bid'ah yang ada baik. Bid'ah itu ada dua. Jangan hanya sampai ke bid'ah. Kulu bid'atun dalalah, ya kulu dalalah finnar. Semua yang sesat itu di neraka. Menyambut maulid Rasulullah bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pujian kepada Rasulullah itu Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau tidak sanggup menahan rasa rindu kepada Rasulullah sehingga beliau mengarang maulid tersebut. Beliau ceritakan, beliau pujian terhadap Rasulullah SAW dan kelahiran Rasulullah SAW. Beliau ceritakan di maulid Habsyi. Padahal maulid Habsyi itu lebih afdal daripada penceramah. Cuma mengambil tabarukan aja kita sesama. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi ulun dan bagian berataan. Mungkin ada kita yang kada tahu ketika ulun berpandir tahu, dan ulun ketika ulun berpandir bisa mengerjakan kada berpandir haja. Karena orang yang berpandir haja itu kada mengamalkan di adab sebelum orang yang menyembah berhala. Nah, lebih parah kan orang yang berceramahnya itu ada daripada dia mendengarkannya lebih parah. Ini kan bisa berpandir namun tidak ada mengamalkan. Ini yang sangat parah. Ulama yang tidak mengamalkan daripada ilmunya yang dia tahu tapi tidak mengamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzaban min qabli hibadil wadan. Seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, yang dia tahu, dia pelajari ilmu Rasulullah, yang mana haram, yang mana halal, yang mana hak, yang mana batil, dia tidak mengerjakan apa yang dia tahu, maka dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala itu pasti diajak, tapi diadab dahulu bagi orang yang tahu ilmu agama, ilmu Rasulullah, belajar ilmu agama, tapi tidak mengamalkan
dia diadab terlebih dahulu. Nah, mana nyamannya biar ulun ya nyaman. Belajar dari nyaman. Belajar itu kadang-kadang ya Allah sangat ular kan. Belajar menuntut ilmu itu yang setannya banyak benar. Bangun guling ke subuh jam 3 harus bangun. Bangun ya Allah beratnya. Bilanya habis adat itu ada bangun lagi di kami iblis dari telinga. Bila orang mendengar adzan, ada bangun doa, ada sembahyang, berarti di kami iblis di telinga. Bahkan mendengar lagi ibadah telinga oleh kami iblis, subuh atau zuhur atau asar, bila ada bangun di kami iblis. Jadi saadah, keberuntungan bagi kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun Rabiul Awal seluruh dunia umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu cerita oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau menceritakan ada seorang di Urdun, tahu lagi yang di Urdun? Di Urdun itu di luar negeri di sana. Lu nggak tahu juga di mana tempatnya. Tapi di luar negeri. Di sana orang Islam itu memperingati kelahiran Rasulullah SAW setelah membaca Maulid, dan setelah semua selesai baca Maulid, mereka merayakan dengan tembakan, menembak ke atas. Tembakannya ada kayak kita di sini senapan api atau peluru halus di sana ganal pelurunya. Seperti yang mendengar 3 atau telinga baru tutup. Songengnya itu 10 menit, 15 menitan masih ada aja. Namun kita ini senapan api itu bunyinya kayak gereja. Namun di sana orang menyaksikan sendiri ketika di Tarim itu peringatan haul Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Aqqas. Setiap tahun itu mereka orang-orang Badui, orang-orang Qabilah Arab itu melaksanakannya dengan bertembak. Peringatinya menembak terus. Menembak sekali menembak tuh bayar 300 real. 300 real itu ibarat duit kita itu sekitar 15.000 atau 20.000 rupiah. Jadi sekali menembak tuh menembak ke gunung. Nah, pelurunya kayaknya kayak bidari pelurunya sekali menembak itu sangat nyaring. Nah, itu orang Urdun memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dengan tembak-tembakan. Dan salah satu mereka orang Islam yang menembakkan pelurunya mengenai seorang anak orang kafir. Ketika mengenai anak orang kafir tersebut, dibawa ke rumah sakit kena kepala. Kena tembakan kena kepala, nyasar, peluru nyasar. Dibawa langsung ke rumah sakit. Tidak lama orang tuanya keluar, setelah masuk ruangan meninggal ini anak. Datang ibunya, ketika meninggal ada orang lelaki yang lain juga datang. Ibunya berteriak, wahai orang yang diperingati maulidnya setiap tahun, mana tanggung jawab dia? Berteriak ini orang ibu, orang kafir yang minta pertanggungjawaban kepada orang yang selalu diperingati kelahirannya setiap tahun. Terus datang laki-laki memusuti kepala anak tersebut. Setelah dipusuti, ibunya kada tahu. Kemudian diusir orang yang ada di sekitar ruangan rumah sakit tersebut. Keluar itu semuaan, anakku meninggal. Mana orang yang selalu diperingati maulidnya? Mana katanya? Kemudian ibunya datang, wahai ibu, kata anak, bangun anak tersebut. Wahai ibu, mana pemuda anak di sini tadi? Mana lelaki anak di sini tadi? Astagfirullahaladzim, anak bangun kembali. Ibu tahukah orang yang lelaki tadi
keistimewaan orang kafir yang kada tahu menau ketika kena tembakan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kesembuhan dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang kafir. Bagaimana kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, apakah kita ragu untuk memperingati kelahiran Rasulullah? Apakah beliau hanya melihat? Dikatakan Al-Hadid, dikatakan seorang ulama ketika dibacakan Maulid Al-Habsyi, Rasulullah SAW datang ketika Mahalul Qiyam. Makanya kalau Mahalul Qiyam, sebagian orang ini ada yang membagi rokok, maulidan, membagi rokok, ini salah benar. Bukannya minyak harum, nah minyak harum itu ketika datang Rasulullah bagi minyak harum. Bukan dibagi rokok. Sapaan rokok ketika Maulid Qiyam, ketika orang asyrakat itu dibagi minyak wangi, kalau bisa itu paraben dijalankan karena wangi-wangian Rasulullah SAW menyambut kedatangan Rasulullah SAW itu dengan wangi-wangian, jangan dengan bau pahit, bau rokok. Rasulullah disebut unik. Kalau dibagikan rokok, apa itu ada kisahnya? Aman di